Sebelum memulai presentasi ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Penggerak Industri ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan stepping motor. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Khairi Al-Rasyid. Yang kedua ada Ningromdiah Pitaloka. Yang ketiga adalah ada Fauziah Elsania. Yang terakhir ada Raffi Nadif Santana. Oke, lanjut. Jadi, stepping motor itu adalah motor listrik yang kerjanya itu pakai pulsa. Bedanya sama motor biasa, dia tuh nggak muter-muter terus, tapi geraknya langkah demi langkah, step by step gitu jadinya. Nah, setiap ada satu pulsa, motor ini tuh bakal gerak sedikit sesuai apa namanya, sesuai sudut tertentu gitu. Maka makanya posisi motor ini bisa diatur dengan sangat presisi, tinggal ngatur jumlah pulsanya aja. Terus enaknya lagi tuh motor ini nggak butuh sensor tambahan buat tahu posisinya. Karena dari awal geraknya tuh udah terkontrol gitu. Makanya sering dipakai di alat yang butuh ketelitian tinggi. Ini buat pengertian di stepping motor ini. Lanjut. Baik, selanjutnya oleh saya, Ningrum Diavita Loka, yang ada selanjutnya adalah prinsip kerja pada sistem motor DC, yaitu arus mengalir ke kumparan stator. Setelah itu, di dalam stator atau yang eh, komponen yang bergerak sebagai casingnya itu, nanti akan terbentuk medan magnet. Nah, di medan magnet itu, rotor menentu arah medan magnet terhadap antara bagian utara dan selatannya itu karena dalam kuat arus medan magnet utara dan utara itu akan bertolak-tolak sehingga akan berputar pada rotornya itu tersebut. Lalu, nah, arus berpindah ke kumpulan lain kayak tadi utara ke utara akan bertolak, lalu dari selatan ke bertemu selatan lagi akan bertolak sehingga berputar. Dari situ rotor bergerak satu langkah step. Lanjut. Baik. Selanjutnya ada jenis-jenis stepping motor yaitu variable reluctance atau VR tanpa medan magnet permanen, torsinya kecil, kecepatan yang tinggi. Kedua ada permanen magnet PM yaitu menggunakan magnet permanen dan torsi lebih besar. Ketiga ada hybrid yaitu gabungan VR, variable reluctance dan PM, permanen magnet di mana presisi dan torsinya itu tinggi. Baik, lanjut. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik stepping motor. Di sini, stepping motor merupakan motor listrik yang bekerja dengan cara bergerak berlangkah atau step yang cocok untuk biasa di posisi sudut atau kecepatan yang presisi. Yang pertama, karakteristik pertama adalah step angle atau sudut langkah. Step angle merupakan biasanya ini sudut sudut putaran rotor untuk setiap satu pulsa yang diberikan ke motor. Yang berarti setiap kali motor menerima satu sinyal pulsa, rotor akan bergerak sebesar sudut tertentu. Contohnya step angle-nya 1,8, maka motor akan membutuhkan 200 langkah untuk menyelesaikan satu putaran penuh 350 derajat. Yang biasa semakin kecil nilai step angle, maka gerakan motor akan semakin halus, akurat, dan presisi. Kemudian karakteristik keduanya adalah resolusi atau langkah perputaran. Itu jumlah langkah yang diperlukan motor untuk menghasilkan satu putaran.
Ini berkaitan dengan step angel. Jika step angel kecil, maka jumlah langkah perputaran akan semakin banyak. Resolusi yang tinggi yang sangat penting di aplikasi ini seperti yang di printer 3 dimensi, mesin CNC, robotika, kamera otomatis, dan sistem kontrol lainnya. Kemudian uh, karakteristik berikutnya adalah holding torque. Holding to- Holding torque adalah kemampuan motor untuk menahan posisi poros saat diam meskipun motor sedang tidak berputar. Nah, jadi kayak meskipun motor tidak bergerak, motor tetap akan mempertahankan posisinya ketika diberi arus. Biasanya karakter ini nih penting untuk menjaga posisi tanpa perlu perlu sensor posisi tambahan lainnya. Ya, semakin besar holding torque, maka semakin kuat motor menahan beban agar tidak bergeser dari posisi yang tidak diinginkannya. Selanjutnya terdapat lagi di sini pull in pull out torque. Pull in pull out torque adalah torsi maksimum yang biasa memungkinkan motor untuk langsung mulai berputar pada frekuensi pulsa tertentu tanpa kehilangan langkahnya. Sedangkan pull up torque adalah torsi maksimum yang masih dapat dipertahankan motor ketika motor sudah berputar. Jadi motor tetap stabil dan tidak kehilangan sinkronisasinya. Jadi tidak acak-acakan. Jika beban terlalu besar di atau frekuensi pulsa terlalu tinggi, biasanya motor mengalami loss of step, yaitu kondisi motor gagal yang mengikuti pulsa yang diberikan, yang menyebabkan kesalahan posisi dalam sistem kepresisiannya. Karakteristik yang terakhir adalah bahwa kecepatan tergantung ya. Kecepatan stepping motor sangat bergantung pada frekuensi pulsa inputnya itu. Perbedaannya dengan motor DC biasa yang kecepatannya dipengaruhi oleh tegangan, pada stepping motor kecepatannya ditentukan oleh seberapa cepat pulsa dikirim ke kumparan motornya itu. Jadi semakin tinggi frekuensi pulsa, maka semakin cepat motor berputar. Namun, jika frekuensi dinaikkan terlalu tinggi secara tiba-tiba, motor bisa kehilangan langkah atau bahkan berhenti karena torsi motor menurun pada kecepatan tinggi. Selanjutnya, di sini masuk ke mode pengoperasian. Di sini menjelaskan cara motor bergerak berdasarkan urutan pemberian arus dari kumparan atau fasanya. Secara umum, terdapat tiga metode pengoperasian stepping motor yaitu full step, half step, dan micro stepping. Pada full step, langkah pertama adalah full step. Pada metode ini, motor bergerak satu langkah penuh setiap kali menerima satu pulsa, yang artinya rotor berpindah dari satu posisi ke posisi tetap berikutnya secara langsung. Nah, biasanya di keunggulannya dari full step ini adalah menghasilkan torsi yang besar karena fase motornya diaktifkan secara penuh. Yang karenanya yang biasanya ini nih cocok digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kekuatan putaran dibandingkan kehalusan gerakan. Namun di di full step ini ada kelemahan dari metode full step ini ada kelemahannya adalah gerakannya cenderung lebih kasar atau kurang halus, terutama jika digunakan pada sistem yang membutuhkan pergerakannya sangat presisi. Nah, ada lagi selain itu tuh gerakannya dan suaranya motor juga biasa lebih agak berisik dari terasa pada metode ini. Ada hal step ya. Kemudian di hal step ini metode kedua adalah step. Pada metode ini rotor bergerak setengah dari langkah penuh sehingga jumlah langkah dalam satu putaran menjadi 2 kali lebih banyak dibandingkan full step. Karena langkahnya yang kecil, maka gerakan motor pada hal step menjadi lebih halus dan lebih akurat. Metode ini tuh nih didapatkan dari mengkombinasikan pengaktifkan satu fase dan dua fase secara bergantian. Jadi berganti-gantian dari satu fase sama dua fase. Dengan metode ini, rotor dapat bergerak lebih bertahap. Jadi dia lebih halus, tidak seperti yang full stepnya. Yang keunggulannya itu berarti keseimbangan antara torsi sama kehalusan gerakannya. Jadi metode ini sering digunakan karena performanya dianggap lebih stabil dan untuk berbagai kebutuhan yang praktis. Kemudian yang ketiga itu micro stepping. Ini metode pengoperasian yang paling halus di antara ketiganya. Pada metode ini,
langkah penuh dibagi lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya menjadi 1/4, 1/8, 1/16, bahkan lebih kecil lagi. Cara kerjanya dengan memberikan arus yang bervariasi secara bertahap pada masing-masing fase motor. Sehingga rotor tidak hanya berpindah antara titik langkah utama, tetapi juga dapat bergerak di posisi-posisi antara langkah utama, tetapi juga dapat bergerak di posisi-posisi antara langkahnya. Akibatnya, gerakan motor menjadi sangat halus, lebih senyap, presisi yang sangat tinggi. Biasanya metode micro stepping ini cocok dibutuhin di akurasi yang tinggi dan gerakan yang lembut seperti pada mesin CNC buat buat nyetak-nyetak bagian anak-anak mekanikal. Terus printer 3 dimensi yang buat-buat tempat-tempat robot, alat medis, sistem optik, dan robotika yang presisi. Namun, walaupun dia halus, metode microstepping ada kelemahannya, yaitu torsinya yang efektif per langkah dapat menurun, terutama jika dibandingkan dengan full step. Selain itu, juga di metode ini memerlukan driver motor yang lebih baik dan lebih canggih. Jadi lebih ribet tapi lebih nyaman digunakan. Ya, jadi perbandingannya secara umum itu dari full step sama micro stepping itu di full stepnya torsi besar tapi gerakan lebih besar. Half step gerakan lebih halus tapi cukup stabil. Dan micro stepping paling halus dan presisi tapi membutuhkan kontrol yang lebih baik. Jadi semakin ribet lah kalau di micro stepping kebanyakan tapi kepresisiannya lebih bagus. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama memiliki tingkat presisi yang tinggi karena motor stepper bergerak per langkah. Jadi tiap gerakan sudah terukur, makanya posisinya bisa sangat ada sistem kontrol relatif sederhana, yaitu sistem kontrol sederhana karena cukup kirim pulsa dari microcontroller, motor langsung bergerak sesuai jumlah langkah. Tidak perlu sistem feedback yang rumit seperti motor lain. Kelebihan yang ketiga yaitu torsinya cukup besar pada kecepatan rendah karena motor didesain kuat saat putar pelan karena arus akan tetap mengalir di kumparan sehingga menghasilkan diameter yang besar. Kurangannya yang pertama ada efisiensi energi. Walaupun tetap dialiri arus untuk menahan posisi tetap motor tetap makan listrik meskipun dia yang sih kehilangan langkah jika beban berlebih. Kalau bebannya terlalu berat atau geraknya terlalu cepat, motor nggak kuat ngikutin perintah. Akhirnya ada langkah yang bakal ketinggalan dan posisi jadi akurat. Kekurangan yang ketiga yaitu dapat menimbulkan getaran pada kondisi tertentu karena gerak langkah. Jadi bisa muncul terutama di kata itu. Selanjutnya, aplikasi stepping motor pada kamera pantil. Yang pertama yaitu menggerakkan kamera secara horizontal atau pan dan vertikal atau tilt. Jadi kameranya itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, yaitu pan dan tilt untuk ke atas dan ke bawah. Yang kedua, menggunakan dua motor stepper untuk masing-masing sumbu. Yang satu untuk bergerak ke samping dan yang satu untuk bergerak naik turun. Yang ketiga dikendalikan oleh microcontroller, yaitu untuk memberi perintah dan driver motor untuk kerja motornya yang biar jalan motornya, biar bergerak. Lalu yang keempat ada pergerakan berdasarkan sinyal pulsa atau step, yaitu setiap sinyal itu bikin motor maju satu langkah.
Lalu yang kelima ada memungkinkan pengaturan sudut kamera secara presisi. Jadi posisi kameranya itu bisa kita atur secara presisi, bisa pas banget sesuai yang kita inginkan. Nah, yang terakhir banyak digunakan pada CCTV, robotika, dan sistem tracking. Biasanya itu buat pengawasan atau buat ngikutin objek otomatis, secara otomatis. Belum, belum on mic. Sorry, sorry, sorry. Ntar gue potong. Jadi kesimpulannya, stepping motor itu motor listrik yang geraknya bertahap karena dikontrol pakai pulsa listrik. Motor ini punya keunggulan di presisi yang tinggi dan kontrolnya itu relatif sederhana lah. Jadi cocok buat dipakai di sistem yang butuh posisi yang akurat. Selain itu, stepping motor ini juga punya beberapa jenis seperti tadi ada variabel variabel reluctance, yang kedua ada permanen magnet, dan yang ketiga itu ada hybrid. Nah, masing-masing jenis itu punya kelebihan sendiri, tapi yang paling sering dipakai lah atau biasanya digunakan itu di tipe hybrid karena lebih presisi dan torsinya itu lebih besar. Nah, terus tadi kan juga ada mungkin kekurangannya kayak energi yang besar atau apa, tapi masih banyak keunggulan yang bisa, ya masih banyak kelebihan lah stepping motor ini dari yang tadi tuh efisiensi yang efisiensi apa sih tadi namanya tuh yang presisi yang tinggi dan kontrolnya itu. Makanya stepping motor ini masih banyak digunakan di berbagai alat seperti tadi di pengaplikasiannya itu ada kamera pantil, selain itu juga ada tadi 3D printer, terus ada di robotika dan sistem otomatis lainnya. Dan ya selain itu banyak digunakan juga di industri dan di bidang teknologi lainnya gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.